yang besar di depan ini otomatis cabangnya besar yang di depan juga, dan yang di belakang ini kecil. Dan ini kemarin lebih besar ini pertumbuhannya ketimbang yang ini. Saya potong agar sebaiknya dicangkok dulu sebelum memindahkan, atau mau mengangkat dari ground ke pot itu akarnya harus dicangkok dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Utama Asep Bonsai. Untuk teman-teman semua dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu, tetap semangat, tetap berkarya, dan tetap berpikir positif. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang perawatan bonsai agar tetap terkontrol, atau pemupukan ketika pohon bonsai kita kurang subur. Oke teman-teman, kita simak selanjutnya. Dan untuk pengontrolan setelah dipotong dan tunas-tunasnya sudah tumbuh seperti ini, baru kita rapikan teman-teman. Bekas potongannya ini kita rapikan, kita potong lagi. Nah seperti ini teman-teman, kita rapikan bekas potongannya seperti ini. Nah ini nanti biar dia bisa mengarah ke sini, dan ini nanti bisa jadi background ke belakang. Kenapa saya potong di belakang ini? Ini karena saya lihat akarnya, nah yang besar itu dominan ke arah sini teman-teman, yang sejajar sama cabang ini. Nah, ini yang besar, sedangkan yang di belakangnya itu akarnya kecil, ada akar kecil di belakang. Nah itu, jadi posisi akar ini juga menentukan
posisi cabang yang di atas. Jadi yang besar di depan ini otomatis cabangnya besar yang di depan juga, dan yang di belakang ini kecil. Dan ini kemarin lebih besar ini pertumbuhannya ketimbang yang ini. Saya potong agar memberikan peluang untuk cabang yang ini yang membesar. Dan ini dulu teman-teman rusak parah, dia luka sampai sini, dia lukanya parah sekali. Tapi karena kita biarkan ngelos cabang-cabang yang di atas ini, kita tidak bentuk, kita biarkan tumbuh liar, maka ini cepat sekali menutup. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini teman-teman tempatnya di pot, akarnya sudah tembus. Ini sama saja dengan di ground teman-teman, meskipun tempatnya pot kecil, tapi kalau ditaruh di tanah itu sama aja di ground. Tapi bedanya nanti untuk program akar ini karena terlalu sempit, kita tidak bisa maksimal program akar yang bagus. Tapi kalau untuk bonsai ukuran kecil bisa saja. Dan misalkan ini kita mau pindah ke tempat yang lebih besar, itu kita harus cangkok dulu teman-teman biar aman. Bisa saja dipotong langsung semua bisa. Seperti ini teman-teman, kemarin bahan waru ini saya potong press akar tanpa dicangkok dulu, dan sekarang sudah subur, cabang-cabangnya sudah panjang, ini sudah subur sekali nih teman-teman. Nah, ini karena pohon waru ini cepat sekali tumbuh, jadi saya tidak khawatir ketika saya ngepres akarnya. Sama dengan tanaman sensimbur juga cepat sekali tumbuh. Meskipun pohon waru ini sangat gampang hidup, tidak bandel, tapi kalau mau cari aman, kita cangkok akar dulu sebelum memindahkan ke tempat yang lain. Sensimbur, waru beringin ini sebenarnya aman kalau kita langsung pindah potong. Cuma untuk menjaga risiko, sebaiknya dicangkok dulu sebelum memindahkan, atau mau mengangkat dari ground ke pot, itu akarnya harus dicangkok dulu teman-teman, biar nanti begitu naik ke pot sudah aman. Dan cara cangkok akarnya sama dengan pecah akar teman-teman, tinggal kita potong salah satu dulu, setelah tumbuh baru kita potong akar yang berikutnya. Setelah tumbuh lagi baru akar yang berikutnya lagi, biar aman teman-teman. Seperti ini contohnya teman-teman, ini yang sudah tumbuh, ini baru berapa hari, semingguan setelah saya upload kemarin waktu dipotong, sekarang sudah tumbuh. Dan cara seperti ini sebelum kita memindahkan bahan bonsai, kita cangkok akarnya sama dengan kita mau pecah akar teman-teman. Teknisnya sama seperti pecah akar. Nah, ketika akarnya sudah tumbuh serabut-serabut dan semua sudah terpecah atau tercangkok, itu baru aman untuk kita pindahkan dari ground. Oke teman-teman, jadi bahan bonsai yang kita ground dalam waktu yang lama, kita khawatir ini karena posisi penanaman di atas lantai, jadi tidak sama dengan yang ditanam di tanah langsung, yang di bawahnya ada tanah langsung, itu akarnya bisa tembus mencari makan bebas. Tapi kalau ini terbatas di
tempatnya saja, seperti di pot lah teman-teman, cuma ukurannya saja ini yang besar. Dan bila kita khawatir mengganti media, ini bisa kita solusi dengan penambahan pupuk teman-teman. Dalam waktu ini sudah 1,5 tahun belum ditambah pupuk, jadi akan saya tambahkan agar pertumbuhannya lebih cepat. Karena kalau kita lihat dari daun-daunnya yang sudah kurang hijau dan agak kekuningan, ini berarti makanan yang ada di medianya ini kurang bagus lagi teman-teman, jadi harus kita tambahkan pupuknya. Untuk bahan-bahan bonsai yang bisa kita andalkan, ini sebaiknya kita urus benar-benar teman-teman. Bahan yang bisa kita harapkan, kita bisa andalkan, ini sebaiknya kita rawat baik-baik, kita kasih pupuk-pupuk yang bagus. Oke teman-teman, saatnya saya akan memberi pupuk. Oke teman-teman, caranya tinggal kita taburkan saja di atasnya ini. Kalau mau digali juga bisa, tapi ini masih ada sisa talang yang belum terisi tanah. Ini bisa kita taburkan di atasnya seperti ini teman-teman. Ini kalau bahan bagus, kalau bahan bonsai yang bagus, ini kita berani berkorban untuk memberinya pupuk yang bagus juga. Nah ini selanjutnya kita timbun teman-teman. Jangan lupa kita timbun pasir. Nah, ini kita timbun pasir seperti ini. Oke teman-teman, sekian dulu perawatan bonsai kita kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap berkarya, tetap berpikir positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.